Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG sedang sulit. Oke, hari ini IHSG melemah ya, 0,12%. Walaupun sempat turun hari ini sampai dengan ke level harga 7.134. Nah, ini hari ini cukup menegangkan. Kalau misalkan tadi closing di bawah sampai dengan di bawah harga 7.151, mungkin sudah banyak dari teman-teman yang oke, kita cash out dulu untuk saat ini. Tapi kenyataannya pada sesi 2 ya, dekat-dekat penutupan terjadi pergerakan harga lagi yang cukup signifikan sehingga IHSG kembali menguat lagi walaupun ditutup masih dengan minus 0,12% ya, ditutup melemah dari harga sebelumnya. Tapi mudah-mudahan besok IHSG kembali menguat lagi ya, semoga teman-teman masih bisa profit dari IHSG walaupun beberapa hari ini memang bisa dikatakan lebih banyak saham-saham yang masih bergerak merah. Oke, sebelum kita mulai untuk saham-saham yang akan kita analisa ya, dan juga yang mungkin yang masih bisa saya rekomendasikan untuk bisa dibeli, sebelumnya saya sampaikan semuanya analisa yang ada di video ini adalah hanya analisa semata, tidak ada ajakan untuk membeli saham tersebut ataupun untuk menjual saham tersebut. Jadi sampai di sini kita analisa. Kalau teman-teman tertarik dengan saham-saham yang kita bahas hari ini, silakan. Kalau mau buy, silakan dicatat harga buy-nya di berapa, targetnya di berapa, stop loss-nya juga di berapa. Oke, kita langsung masuk aja tanpa panjang lebar. Mungkin hari ini cukup agak panjang ya videonya, jadi mudah-mudahan teman-teman betah sampai dengan video ini berakhir. Kita langsung yang pertama yaitu saham BMRI. Ya, hari ini BMRI kembali menguat lagi 0,82%. Nah, ini mudah-mudahan pertanda baik ya buat BMRI. Kalau teman-teman masih mau masuk, silakan ya, bisa buy di harga 9.325, lebih besar atau sama dengan targetnya untuk BMRI. Untuk mungkin dia mau bikin ATH baru lagi ya, mudah-mudahan bisa tembus ke harga 9.500 ya, mungkin tembus ke atasnya. Untuk support saat ini teman-teman bisa pakai support harga di bawah 9.025. Selanjutnya adalah BBRI. Ya, BBRI terpantau mantul ya atau rebound di EMA 20. Nah, ini juga boleh dipantau kalau misalkan teman-teman tertarik dengan BBRI. Bisa ambil posisi besok, kalau dia lanjut hijau ya, bisa ambil posisi di harga 4.570. Target terdekatnya masih di 4.610, dan kalau mau bagus, BBRI ini harus menembus 4.630. Nah, ini kita doakan bisa tembus teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah beli dari bawah masih bisa tambah profit dari BBRI. Untuk support saat ini teman-teman bisa pakai support 4.460. Selanjutnya hari ini adalah saham PNBN ya. Terpantau hari ini beberapa saham-saham seri P, PNLF, PNBS, PANIN ya. Ini bergerak, sudah mulai bergerak lagi. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan di perdagangan besok PNBN kembali menguat lagi, teman-teman bisa ambil posisi di harga 2.200. Targetnya di 2.250. Kalau bisa tembus dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus untuk teman-teman masih bisa hold. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 2.060. Selanjutnya adalah PNLF. Nah, PNLF hari ini justru jauh lebih bagus ya. Berhasil menembus resisten 480 dan juga berhasil menembus resisten 496. Nah, ini mungkin dia mau bikin ATH lagi. Pantau aja buat teman-teman yang sudah punya ya. Yang belum punya, silakan kalau mau beli, tidak ada paksaan, tapi mengingat saham ini sudah bergerak naik. Kalau misalkan teman-teman beli hari ini, jangan lupa untuk pasang stop lossnya di bawah harga 466. Selanjutnya adalah PNBS. Ya,
PNBS setelah beberapa hari, bukan beberapa hari ya, mungkin dari bulan Juli ya, dia sideways cukup panjang. Hari ini akhirnya berhasil breakout dari harga 80, close di harga 82 ya, dan sempat menyentuh harga 84 untuk hari ini. Ya, sempat tembus target 83, tapi di penutupan diturun lagi. Masih bagus posisinya, ya, volumenya juga bagus, terpantau naik. Ini masih boleh dipantau kalau misalkan dia besok lanjut bergerak naik, ya. Boleh teman-teman ambil posisi dengan target 83 dan 89. Kalau misalkan dia masih tembus 89, mungkin target berikutnya bisa di hike di tanggal 13 Juni ya. Ini boleh diperhatikan. Mudah-mudahan bisa ke harga 102. Jadi dipantau aja. Yang sudah punya jangan lupa untuk trailing stopnya, jangan sampai sudah untung malah rugi. Tapi misalkan kalau besok justru dia terkoreksi, pastikan aja dia tidak terkoreksi menembus harga atau close di bawah harga 80. Oke, selanjutnya adalah saham PNIN ya, atau Panin Invest. Nah, Pan Invest, sorry. Nah, ini hari ini dia juga berhasil breakout 1400 ya, harga dia bisa close di atas harga 1400. Ini juga sangat bagus. Perhatikan aja kalau misalkan dia masih mau lanjut besok ya, target terdekat masih di 1470. Nah, buat teman-teman yang sudah punya jangan lupa stop lossnya di bawah harga 1355. Oke. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu adalah ASI. Nah, ini ASI kemarin sudah kita bahas ya, tapi sayangnya hari ini belum berhasil menembus juga 7.200-nya. Ya, kita nggak tahu, semua tergantung lagi pada market. Tapi hari ini masih bagus ya, walaupun dia ditutup dengan melemah atau terkoreksi 0,35% karena dia opennya gap down. Tapi mudah-mudahan pertanda baik ya kalau misalkan dia gap down dan candle yang hijau, mudah-mudahan besok bisa tembus 7.200. Target terdekatnya selanjutnya yaitu di 7.375. Kita masuk ke saham yang berikutnya, yaitu saham BK. Nah, BK ini salah satu saham gorengan ya. Kenapa saya masukin? Ya nggak apa-apa, biar nggak bosan saham yang itu aja. Jadi saya campur aja dengan mungkin saham-saham yang tidak terlalu liquid ya. Jadi ya mungkin beberapa teman-teman suka ada yang nyari saham yang larinya kencang atau saham-saham yang liar ya, ini boleh jadi pilihan. Nah, ini bisa diperhatikan untuk BK atau Baik. Hari ini menguat 2,5%. Nah, kalau misalnya ternyata dia lanjut, target berikutnya yaitu di 254, 256. Nah, kalau misalkan tembus dan bisa bertahan di atasnya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk menuju ke harga 272. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu MPMX. Nah, sebelumnya kemarin saya sudah bahas MPMX. Kemarin dia itu close di harga 1040, tapi hari ini dia open di harga 1045. Jadi dia gap up lalu dibawa turun ke bawah dan akhirnya ditutup melemah atau terkoreksi 1,44%. Tapi mungkin teman-teman yang sudah masuk masih bisa hold dulu ya, karena untuk saat ini MPMX masih bertahan di atas EMA 100. Mudah-mudahan ini bisa buat perjalanan panjang ya, selama dia masih bergerak di harga yang di situ-situ aja dan tidak menembus support atau bahkan close di bawah harga 1005. Nah, masih perlu diperhatikan kalau misalkan besok bergerak lagi atau bisa menembus 1040, target terdekat masih di 1100 untuk saat ini. Selanjutnya adalah Antam. Nah, untuk Antam hari ini dia mulai bergerak ya di dekat-dekat penutupan ya. Dia menguat 1,46%.
Nah, kalau misalkan besok lanjut teman-teman tertarik dengan saham ini ya, Antam ini masih berdekatan dengan EMA 100. Mudah-mudahan bisa buat track panjang atau bisa hold agak panjang. Perhatikan aja kalau misalkan besok Antam bisa menyentuh harga 2090 atau sama dengan, mudah-mudahan bisa tembus lagi ke atas ya. Untuk resisten terdekat ada di 2160, mudah-mudahan bisa tembus. Kalau bisa lanjut, mudah-mudahan bisa ke harga 2150 ya. Kalau lanjut berarti target selanjutnya di 2240. Mudah-mudahan bisa tembus juga. Untuk stop loss saat ini mungkin teman-teman jangan terlalu jauh dulu. Teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 2000. Kalau misalkan dia close di bawah 2000 ya sebaiknya kalau mau keluar aja dulu biar aman. Selanjutnya adalah saham NICL ya. Ini NICL masih belum bergerak juga, tapi boleh diperhatikan ya. Kalau nyatanya NICL besok atau di minggu ini dia mulai naik lagi, bisa menembus 104, 105, ini akan sangat bagus, apalagi bisa close di atas 105 minimal. Tapi kalau misalkan ternyata kencang, ini teman-teman bisa perhatikan ada resisten yang cukup kuat di harga 109. Nah, mungkin kalau teman-teman mau ambil posisi, target terdekatnya dulu itu bisa di 109, tapi kalau nyatanya dia bisa tembus, mudah-mudahan bisa tembus 114 juga. Ini boleh diperhatikan dulu, jangan buru-buru masuk, lihat aja pergerakannya untuk saham NICL ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Inco. Nah, Inco hari ini juga menguat 2,32%, close di harga 6.625. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia ternyata besok lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di harga 6.650 ya. Target 7.000, mudah-mudahan bisa tembus. Mungkin kita doakan bisa ke harga 8.225. Jadi mudah-mudahan ini bisa track panjang ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang belum masuk bisa kebagian besok untuk saham ini. Oh ya, untuk stop lossnya teman-teman bisa stop loss pakai support terdekat di bawah 6.400 ya untuk saat ini. Saham berikutnya yaitu adalah DKFT. Nah, DKFT biasanya suka bareng ya dengan Inco dan kawan-kawan. Nah, untuk DKFT hari ini sempat turun sampai ke level harga 126. Nah, 126 ini juga support yang cukup kuat ya dari support sebelumnya. Mudah-mudahan ini pertanda bagus dan hari ini DKFT close di harga 131 walaupun sempat dibawa turun sampai ke harga 126. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan DKFT ya dengan saham ini karena mungkin harganya masih jauh lebih murah dibanding Antam, dibanding Inco atau yang lain dan Harum dan yang lain ya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata DKFT kembali menguat dan bisa mencapai harga 133. Nah, teman-teman bisa ambil posisi di harga tersebut. Targetnya terdekat di 139, 142 dan 147 untuk saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Elsa. Nah, Elsa juga berhasil mantul ya di support 318 dan dia hari ini open di 336 ya. Dia open di harga 326 dan close di harga 336. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau kembali menguat, apalagi kalau misalkan besok Elsa lanjut mencapai harga 340. Kalau teman-teman mau ambil posisi silakan di harga tersebut. Target terdekatnya 354 dulu untuk saat ini. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss jika dia close di bawah harga 326 atau pakai 318 pun tidak apa-apa untuk saat ini ya. Selanjutnya adalah Siko. Nah, ini juga Siko kurang liquid ya sebetulnya sahamnya, tapi saya masukin aja. Mungkin teman-teman ada yang suka dengan saham ini. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan Siko kembali menguat lagi ya dan bisa bertahan minimal di harga 187. Nah, ini targetnya 194, 210 dan 232. Ini saya tulis dulu targetnya 1. Ini juga boleh diperhatikan ya. Untuk stop lossnya Siko, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 178 untuk saat ini.
Kita next ya ke saham berikutnya yaitu film. Nah, memang ini film sudah cukup tinggi ya naiknya dari sudah mungkin dari harga ratusan dulu kita ngikuti. Nah, sempat sudah terkoreksi dari bulan 18 Agustus ya, mungkin dari 15 Agustus koreksi dan berhasil menguat lagi dan mulai bergerak lagi di atas pergerakan EMA 10, 20 dan 30. Nah, ini juga masih boleh dipantau selama dia masih bertahan di atas harga 2650, mudah-mudahan masih bisa kuat. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi ya silakan aja. Saya doakan bisa tembus harganya di 2750. Nah, kalau tembus 2750 mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi melanjutkan trennya yang masih sangat uptrend, mudah-mudahan bisa tembus juga harga 3070-nya. Ini masih boleh dipantau. Dan untuk stop lossnya atau ya stop loss terdekat teman-teman bisa pakai di bawah 2560, tapi kalau merasa terlalu dekat bisa juga pakai support yang agak jauh di bawahnya yaitu di harga 2380. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu UNTR. Ya, sorry, internetnya agak-agak lambat ya. Oke, untuk UNTR hari ini menguat ya 0,51%. Nah, ini juga dia kembali menguat, sempat dibawa turun ke level harga 33.425. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut, teman-teman suka dengan saham ini ya, karena memang saham ini juga masih uptrend, bisa ambil posisi di harga 34.600, target terdekatnya masih di 35.500 untuk saham UNTR. Kita lanjutin ya ke saham berikutnya yaitu Lucy. Ya. Untuk Lucy hari ini menguat ya 2,11%. Nah, ini juga boleh diperhatikan ya, mengingat sudah pergerakannya sudah sideways cukup panjang untuk Lucy. Kalau misalkan dia besok, di pergerakan besok atau di minggu ini ya, mudah-mudahan dia bisa breakout harga 197. Nah, kalau dia bisa tembus harga 197, target terdekat sebetulnya bisa pakai target 216 dan juga target di harga 242. Nah, kalau misalkan ini kejadian di jalan, mungkin teman-teman bisa dapat profit dari saham ini. Ini dipantau aja karena sudah mulai menguat lagi. Kalau misalkan ditembus 197 ini akan sangat bagus. Nah, targetnya 216, 242 dan stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 183. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Tech. Nah, ini kemarin udah sempat kita bahas ya saham ini ya. Saham Tech hari ini menguat 0,74%. Nah, dia menguat 0,74%, sempat dibawa turun sampai dengan ke level harga 6.450 ya, persis di EMA 100. Nah, ini juga mudah-mudahan pertanda baik ya. Kalau misalkan ternyata dia lanjut, target terdekat yaitu bisa ke 7.250, 7.400 atau bahkan kalau dia mau lanjut lagi trennya mungkin bisa ke 8.850. Ini juga masih boleh dipantau mumpung masih baru breakout ya di bawah. Kalau teman-teman tertarik dengan saham ini masih oke. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga di bawah 6.025. Ini masih oke kalau mau pakai stop loss di harga ini. Kita lanjutin ya ke saham berikutnya yaitu saham Care. Nah, untuk Care hari ini menguat 1,21%. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan saham Care ini, bisa diperhatikan kalau misalkan ternyata dia besok lanjut ya, karena memang Care ini sudah berhasil bertahan di atas EMA 100 lagi untuk saat ini. Nah, kalau misalkan mau masuk, pastikan harga close-nya di atas harga close hari ini akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut, teman-teman lihat aja apakah dia bisa menembus harga high hari ini. Ya, kalau dia tembus harga 506, mudah-mudahan bisa tembus juga harga 510-nya, ini akan sangat bagus. Kalau dia bisa close dan bertahan di atas 510, target berikutnya adalah di harga sekitar 540
Jadi dipantau aja kalau teman-teman juga tertarik dengan saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya. Oh ya, saya juga jadi lupa lagi. Sorry. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 486 ya. Kalau udah close di bawah 486 ya sebaiknya lupakan aja, cari saham yang lain. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu HICE ya. Nah, untuk HICE hari ini masih terkoreksi ya 0,81%. Ini juga boleh diperhatikan karena dia masih bertahan di atas MA100. Ini posisinya masih bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kita lihat aja kalau ternyata besok atau di minggu ini dia kembali menguat dan menyentuh atau bahkan bisa menembus harga 250. Ini akan sangat bagus. Target terdekat yaitu dia harus tembus dulu resisten terdekat saat ini yaitu di harga 266. Kalau dia bisa tembus 266, target berikutnya adalah di 284 dan juga di harga 290. Ini juga masih boleh diperhatikan. Untuk support saat ini yang paling kuat yaitu di harga 240. Jadi kalau misalnya ternyata dia close di bawah 240 ya sebaiknya cari saham yang lain aja. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Unilever. Nah, ini saham sejuta umat, mungkin masih ada beberapa orang yang nyangkut di saham ini ya. Mungkin saya nggak tahu karena memang saham ini sempat downtrend cukup lama ya. Ya, hari ini Unilever menguat lagi 1,69%. Nah, kemarin ini udah kita bahas ya saham ini. Nah, ini juga masih boleh dipantau. Hari ini dia berhasil breakout 4750, tapi masih belum berhasil menyentuh targetnya di 4850. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata besok dia menguat lagi, targetnya masih ke 4850 dan next di 500. Mudah-mudahan dia bisa tembus di 5000. Dan teman-teman juga bisa perhatikan ini ada harga yang sangat kuat yang belum pernah Unilever close di atasnya, yaitu untuk saat ini ya mungkin dari bulan Mei, yaitu di harga 5050. Kalau nanti kejadian dia close di atas 5050, mudah-mudahan dia bisa rally lagi naik ke atas dengan kuat. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu SNLK. Nah, SNLK ini tidak terlalu liquid ya, jadi kalau mau masuk di saham ini jangan banyak-banyak supaya kalau misalkan dia turun teman-teman gampang keluarnya. Nah, hari ini SNLK berhasil breakout harga 985 dan close di harga 1005. Ini juga sepertinya dia akan jalan naik cukup panjang lagi ya seperti kebiasaannya. Nah, mungkin teman-teman untuk stop loss SNLK mungkin bisa pakai stop loss di bawah harga 895. Kalau ternyata dia lanjut, tapi kalau ternyata dia koreksi, lihat aja apakah dia close di bawah 985 atau tidak. Ini masih boleh dipantau. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Enak. Nah, ini Enak juga kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Hari ini kembali menguat 4,46%, menembus target 1860. Nah, kalau ternyata dia besok berarti naik lagi, target selanjutnya yaitu di 1945. Kalau bisa close di atasnya akan sangat bagus, berarti dia akan melanjutkan tren panjangnya lagi. Kita doakan. Mudah-mudahan teman-teman udah masuk ya hari ini atau kemarin ya, setelah video kemarin saya buat mengenai saham Enak ini. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Mika. Nah, untuk Mika hari ini terkoreksi 1,09% ya. Sempat menyentuh harga resisten yang kemarin di breakout yaitu di harga 2700. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bagus ya, dia nggak tembus. Kalau dia besok hijau, mudah-mudahan bisa menuju harga 2830 ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang masih belum punya boleh pantau besok mumpung belum terlalu tinggi. Kalau misalkan dia kembali menghijau ya di atas 2700, kalau mau ambil posisi silakan aja. Apalagi kalau dia bisa menembus harga terdekat harga close kemarin ya di 2750. Nah, untuk stop lossnya teman-teman mungkin bisa pakai stop loss di bawah harga 2580 untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Pegas. Nah, Pegas hari ini luar biasa ya, sempat merah
di sesi pertama ya, sempat merah, dan di sesi kedua kembali menguat lagi dan menguat 1,4%. Ya, sempat dibawa turun sampai dengan ke level harga 1750 dan close di harga 1810. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya. Ya, kita lihat aja ke depannya. Kalau misalkan atau besok atau dua hari lagi atau minggu ini, kalau misalkan Pegas bisa close di harga 1830 atau di atas ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut target berikutnya di 1875 dan 1970. Tapi kalau misalkan dia ternyata besok turun lagi ya, kalau dia close di bawah 1760 ya tunggu dulu aja, dia akan rebound di area support yang mana. Tunggu aja ada momentum yang bagus lagi. Tapi kalau kenyataannya besok dia lanjut naik, lihat aja kalau misalkan dia kuat di atas harga 1830 atau sama dengan 1830. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ICBP. Nah, ICBP hari ini terkoreksi 1,97% ya. Nah, dia persis close di harga open kemarin ya, di harga 8.700. Nah, di harga 8.700 ya. Nah, ini juga masih boleh dipantau selama dia masih di atas EMA 100. Nah, 8.700 ini juga EMA 100-nya ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas EMA 100. Nah, target terdekat di 9.200, tapi kalau misalkan ternyata masih mau lanjut, mudah-mudahan bisa balik lagi ke harga sebelumnya di sekitar 1.500 ya, atau mungkin di 1.600 kalau dia mau lanjut lagi. Jadi dipantau aja. Untuk support saat ini atau stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss kalau tertarik dengan saham ini ya, bisa pakai stop loss di 8.450. Nah, kalau misalkan belum punya, lihat apakah dia besok akan menghijau, tapi selama dia masih berada di atas EMA 100, ini teman-teman silahkan kalau mau ambil posisi di saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PMMP. Nah, PMMP hari ini menguat 3% ya, berhasil breakout harga 400 yaitu EMA 100-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Ini juga boleh dipantau. Kalau misalkan PMMP ternyata koreksi besok, lihat apakah koreksinya di bawah closing di bawah harga 400 atau tidak. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya, mudah-mudahan bisa ke target berikutnya di 414 atau bahkan bisa ke 426. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu SRTG. Nah, untuk SRTG hari ini dia terkoreksi 0,36% ya. Ini dia doji open dan close di harga 2.800. Nah, ini berarti dia gap down ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia juga mantul di support 2.770 ya. Sempat di bawah harga tersebut dan mantul. Nah, mudah-mudahan pertanda baik kalau ternyata SRTG besok di perdagangan besok dia kembali menguat. Teman-teman bisa ambil posisi jika harganya menyentuh harga 2.850. Ini boleh diperhatikan untuk SRTG jika dia kembali menguat lagi dan menyentuh harga 2850. Targetnya 2980, kalau lanjut mudah-mudahan bisa ke harga 3450. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MAPI. Nah, MAPI kemarin udah saya bahas ya. Nah, MAPI hari ini juga menguat 0,44%, tapi targetnya di 1185 belum tercapai, masih boleh dipantau. Nah, teman-teman yang sudah punya jangan lupa ya stop lossnya atau trailing stopnya dinaikkan kalau misalkan udah untung. Tapi kalau yang baru masuk ya boleh masih pakai 1065. Target masih terdekat yaitu masih di 1185 untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Kios. Nah, Kios buat teman-teman yang mungkin yang sudah bergabung di grup channel, yaitu berarti sudah lihat postingan ini. Jadi kalau misalkan untuk Kios ya menyentuh harga 525, teman-teman bisa ambil posisi. Dan hari ini Kios close di harga 530. Mudah-mudahan ini lanjut ya. Kita lihat kalau misalkan ternyata Kios besok menembus harga 500
556, mudah-mudahan targetnya di 566 tembus juga. Nah, ini target yang selanjutnya yaitu di harga 616. Mudah-mudahan tercapai buat teman-teman yang sudah masuk, mudah-mudahan besok bisa profit dari saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu JTPE. Ya, JTPE ini tidak terlalu tidak liquid juga. Memang saham ini saham yang kurang lotnya sedikit ya. Ya, jadi perhatikan aja kalau teman-teman masuk saham ini jangan terlalu banyak. Jangan sampai nanti sudah masuk malah kalau dia koreksi malah teman-teman nggak bisa keluar. Jadi diperhatikan aja. Nah, hari ini JTP berhasil breakout 290 ya. Ini mudah-mudahan bagus. Kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, lihat apakah dia besok lanjut naik ataukah dia terkoreksi. Tapi kalau misalkan dia koreksi, lihat apakah dia akan menembus 290 atau tidak. Tapi kalau misalkan lanjut, teman-teman silakan kalau mau ambil posisi, target terdekatnya masih di 304 untuk saat ini. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 282. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ITMG. Nah, ITMG juga hari ini sudah sempat terkoreksi dan di bawah ke harga 41.100 ya hari ini low-nya. Tapi di sesi 2 penutupan kembali menguat dan close di harga 42.525. Nah, ini teman-teman kalau yang tertarik dengan saham ini dan belum punya, kalau misalkan ternyata besok ITMG lanjut, silakan kalau mau ambil posisi di harga 42.800. Target terdekat masih di 44.175, 45.050, 46.650 kalau misalkan dia lanjut, dan the next target bisa mudah-mudahan ke harga 50.750 dan 51.700. Mudah-mudahan tercapai ya target-target ini. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang hold sudah lama, mungkin mudah-mudahan masih bisa terus nanjak untuk saham ITMG ini. Buat yang belum punya, pantau aja besok kalau dia bergerak naik lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ADMR ya. ADMR sudah 5 hari terkoreksi ya. Mudah-mudahan nggak ada teman-teman yang nyangkut ya di saham ini. Memang ADMR terlihat cukup liar ya. Jadi kayak lagu apa cukup liar ya. Nah, untuk ADMR kita lihat aja. Kalau hari ini dia close dan bertahan di atas EMA 100. Mudah-mudahan ini pertanda bagus ya. Ini boleh diperhatikan aja kalau misalkan ternyata dia besok menghijau. Kalau menghijau dan naik, teman-teman silakan kalau mau ambil posisi mungkin di harga sekitar 1815 ya. Kalau bisa dapat di harga situ bagus. Targetnya terdekat masih di 1960 yaitu harga tertinggi close sebelumnya di tanggal 14. Nah, kalau bisa tembus berarti dia harus menembus resisten ini dulu, resisten di 2010. Kalau tembus ya target berikutnya adalah di 2450. Mudah-mudahan tercapai. Kita lihat apakah ADMR menghijau besok atau justru malah akan menembus 1740 atau close di bawah EMA 100 ya. Kalau misalkan dia turun lagi, lupakan saja dulu untuk saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Harum. Nah, Harum sudah terpantau 3 hari ya, sudah sempat sentuh-sentuh terus itu EMA 100-nya. Hari ini di sesi 2 dia kembali menguat dan close di harga 1900, menguat 2,7%. Nah, buat teman-teman yang belum sempat masuk hari ini, perhatikan besok kalau ternyata Harum lanjut menguat. Silakan kalau mau ambil posisi mungkin bisa ambil posisi di harga 1920. Nah, untuk target terdekatnya sebetulnya ini harga close sebelumnya yaitu di harga 2000. Kalau bisa tembus 2000, 2015 masih ada target berikutnya yaitu harga 2050. Nah, kita lihat aja. Kalau misalkan dia bisa tembus harga 2050, mudah-mudahan bisa ke 2185. Ini mudah-mudahan targetnya bisa panjang ya untuk Harum. Semoga teman-teman bisa profit dari saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu KKGI. Nah, KKGI juga hari ini kembali menguat ya dan masih bertahan di atas support 620. Close di harga 630. Nah, ini juga kalau misalkan KKGI kembali menguat lagi besok, teman-teman silahkan bisa ambil posisi di harga 640. Target terdekat yaitu masih di 705, mudah-mudahan bisa tembus, bisa menuju ke
760 atau bahkan bisa menembus 760 akan sangat bagus lagi. Next adalah ADRO. Nah, ADRO juga sempat terkoreksi hari ini dan close menguat 0,51%. Nah, ini juga kalau teman-teman yang belum punya saham ini, kalau ternyata ADRO besok menguat lagi, lihat aja apakah dia bisa menyentuh harga 3950 atau bahkan bisa lebih. Nah, targetnya masih di 4060 dan 4190. Selanjutnya adalah Indi. Nah, Indi juga hari ini sempat terkoreksi dan sempat menembus EMA 30 ya, sempat dibawa ke harga 2900 dan close di harga 2980. Ini sempat mengerikan juga posisinya Indi, tapi hari ini closingnya menguat bagus, masih bertahan di atas support 2950. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut menguat lagi besok, teman-teman silakan kalau mau ambil posisi bisa di posisi harga 3030. Target masih di 3190 untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa tembus juga. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu SBMA. Nah, untuk SBMA hari ini menguat 8,9% ya, cukup tinggi. Nah, ini juga boleh dipantau kalau dia berhasil breakout 224. Nah, mudah-mudahan bisa kencang lagi larinya. Memang saham ini cukup kencang ya larinya, jadi perhatikan aja, jangan sampai telat dan juga jangan sampai keguyur kalau sudah naik. Nah, kalau misalnya ternyata di besok menguat, target 224, kalau tembus dia harus tembusin resisten dulu ya, resisten di 242. Kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 286 untuk SBMA targetnya. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai 198 atau misalkan merasa terlalu dekat ya boleh, tapi saya pikir terlalu jauh, mungkin di atas 10% ya kalau pakai 188 untuk saat ini. Mungkin teman-teman bisa pakai 198 aja. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TPIA. Nah, TPIA setelah sebelumnya 3 hari ya, di tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 dia terkoreksi ya, cukup dalam. Kembali menguat lagi di tanggal 16 ya, ini support kuat di 2410. Kembali menguat kembali, dan ini ke TPIA kemarin juga udah saya masukkan dalam video ya. Nah, dan hari ini setelah tembus 2540, dia close di 2630. Nah, ini juga masih boleh dipantau. Kalau misalkan TPIA ternyata besok lanjut menembus 2650, target berikutnya adalah di 2760. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu AGI. Nah, oh ya, ini saham terakhir ya, AGI. Mungkin udah terlalu panjang durasinya, udah lebih dari 30 menit. Nah, untuk AGI hari ini closingnya sangat bagus. Dia close di harga di atas target 2410 ya. Kalau ternyata dia lanjut besok ya, kalau dia lanjut besok mudah-mudahan bisa menembus 2450 dan juga menembus 2550 dan 2680. Nah, buat teman-teman yang sudah punya jangan lupa ya naikkan trailing stop atau stop lossnya, mungkin bisa di bawah harga 2280 untuk saham ini. Masih berpotensi, kita lihat aja besok pergerakannya untuk AGI. Oke, mungkin AGI adalah saham terakhir ya di video untuk hari ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan juga mohon maaf jika saham-saham yang saya bahas hari ini tidak ada saham-saham milik teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau request atau saham apa kira-kira, silakan aja join di grup Telegram yang sudah saya sematkan di bawah. Jadi tinggal boleh japri ke saya juga boleh via Telegram, nggak apa-apa. Mungkin dapat membantu semua teman-teman video ini ya. Jika suka jangan lupa like-nya dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share juga ke teman-teman yang lain. Semoga membantu video-video dari saya. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.